strategi apa nih yang paling pas daripada kita hanya perang harga, tapi kita sebaiknya melakukan apa agar penjualan kita juga bisa tetap stabil. Kita kan akan punya event besar nih, biasanya Shopee kan 99, 10, 10, 11 dan seterusnya. Apa saja sih yang perlu kita persiapkan untuk bisa sukses ya kalau kita di event-event besar? Tips dan triknya gimana nih agar kita bisa sukses nih? Oke. Hai Connector, kembali lagi di Market Insight. Dan kali ini kita kedatangan tamu, seseorang yang luar biasa banget. Jadi buat kalian para Connector yang berjualan di marketplace, biasanya untuk kita berjualan aja udah repot. Nah, tamu kita kali ini adalah seorang ketua dari salah satu komunitas marketplace. Nah, saya perkenalkan, orangnya adalah Jonathan Sugiarto, Ketua Kampus Shopee Surabaya 2 periode berturut-turut. Hello, thank you. Oke, bro. Ya. Gimana bro? Gimana ceritanya jadi seorang ketua kampus Shopee Surabaya? Itu sebuah ambisi atau karena hoki aja lo jadi ketua? jadi ini awalnya sih saya bahas tentang ini ya, tentang kampus Shopee ya. Jadi kebetulan saya ini ketua kampus Shopee. Kampus Shopee sendiri adalah satu komunitas ya dari Shopee sendiri ya, untuk para sellernya, di mana banyak sekali seller-seller Shopee ini, mereka ini bingung bagaimana caranya untuk bisa naikin omset di Shopee, gimana caranya bisa keluh kesah, misalnya ada butuh teman sharing, ini gimana ya, kok aplikasi lagi error, mereka bingung carinya di mana. Ternyata ada satu tempat, ada satu wadah, yaitu Kampus Shopee Surabaya, itu komunitasnya. Nah, saya juga baru tahu awal-awal waktu Kampus Shopee berdiri saya ikut ya. Nah, kenapa bisa jadi ketua? Ya karena hoki bro. Karena hoki, iya. Bukan karena ambisi kepengen jadi ketua. Karena ambisi ya. Karena dipilih ya udah maju ya. Jadi ketua itu kan repot banget gitu loh. Kita mikirin toko sendiri itu udah pusing, apalagi harus ngurusin tokonya orang lain dan jumlahnya segitu banyak member. Selama jadi ketua kampus Shopee, suka dukanya apa sih? Lebih banyak sukanya atau lebih banyak dukanya? Nah, kalau ini bahasa kerennya unda-undi ya. Nah, jadi lebih ke banyak, ada suka, ada duka. Contohnya seperti dulu nggak kenal dengan seller-seller seperti yang besar-besar ya, dengan seller-seller yang baru-baru pun ya mereka nggak kenal. Jadi ya udah ada acara ya langsung ngikut, langsung gitu. langsung keluar gitu aja. Nah, sekarang karena jadi pengurus akhirnya harus kenal dengan anggota ya. Kita mulai kenalan, mulai ada kenal dengan seller-seller besar, bisa belajar bagaimana mereka menghandle ya, bagaimana cara mereka mengelola toko online-nya dengan baik ya, bagaimana mereka bisa survive ya dari pandemi ini ya. Dalam masa-masa pandemi ini banyak yang ngeluh, wah omset saya turun. Nah, saya juga butuh masukan dari seller-seller besar. Oh, gimana caranya supaya seller yang kecil ini bisa survive? Nah, itu di sana. Ini salah satu sukanya. Nah, kayak transfer ilmu gitu dong. Iya dong ya. Nah, kalau komunitas nggak ada take and give ya nggak bisa berkembang gitu ya. Kalau cuman di take terus, cuman ambil untung, ambil profit dari komunitasnya, nggak ada give ke komunitas, ya komunitasnya cuman buat cari uang, cuman buat ambil keuntungan. Nah, sementara dukanya jadi ketua, dukanya ya memang ketua kampus Shopee ini nggak seperti yang diisukan ya. Wah, ketua enak nih ya, dapat gaji, dapat bonus, traffic dikasih jalur khusus ya, dapat flash sale ya. Kalau ada semua itu ya, ketua kampus Shopee ini cepat kaya semua. Oh. Ya. Jadi kerja bisa dikatakan amal dong. Bisa dibilang ini sosial. Ya, bisa dibilang ini sosial, tapi support dari kampus Shopee sendiri ada. Jadi seperti ada merchandise untuk para member, untuk para pengurus ya, diberi merchandise juga ya. Karena kan banyak kan sih merchandise sih kalau dari kampus Shopee sih, dan juga diberi ilmu lah ya. Nah, ada juga satu rektor yang menghandle masing-masing kota. Gitu. Jadi itu sekilas tentang kampus Shopee. Oh, oke. Nah, terus selain
ini sebuah wadah komunitas ya. Ada nggak sih target dari kampus Shopee itu misalkan, gimana caranya kita mengembangkan jumlah sellernya nih agar di kota Surabaya contohnya seller bisa tambah banyak, atau ada nggak target seller-seller yang bergabung di kampus Shopee ini kita maintain nih agar penjualannya semakin baik, jumlah produknya semakin meningkat. Ada nggak sih target-target seperti itu ya? Oke, kalau dari awal sebelum saya naik, saya pernah tanya pertanyaan ini, ya. Kira-kira kalau jadi ketua apa yang akan dilakukan? Nah, waktu itu saya dan tim saya kebetulan ada 3 orang, ada humas 1, yaitu Mbak Umi Nafisa, dan juga 1 admin eksekutif itu Vivi Widiawati. Nah, kita bertiga ini masing-masing ceritakan kira-kira kita mau ngapain. Nah, akhirnya Kampus Shopee Surabaya punya visi dan misi ya di masa pengurusan saya dan 2 orang teman saya tadi. Nah, jadi kita punya visi, yaitu kita punya tujuan jelas, yaitu untuk Kampus Shopee Surabaya ini untuk seller Surabaya, khususnya untuk member. Nah, contoh gini, hari ini kita tahu Kampus Shopee Surabaya ini trafficnya cukup tinggi, ya di Instagram ya. Karena apa? Karena dikemas dengan baik. Kebetulan salah satu pengurus ya Ibu Humasnya ini, wah ini hebat banget, ya, energik banget, energinya tuh tinggi ya. Kalau saya mungkin mentok 100 dia bisa 1000 ya. Ngebut banget. Jadi karena energinya dia tinggi, ya udah. Untuk sosial media saya serahkan. Nah, saya serahkan ke Bu Humas ya, tolong dikelola dengan baik. Nah, karena dikelola dengan baik, trafficnya sangat tinggi. Saya sudah bilang ke semua anggota Kampus Shopee Surabaya yang khususnya yang loyal ya, yang loyal dan yang mereka qualified lah. Kalian punya kualifikasi ya untuk menilai. Kualifikasi saya nggak saya cuma lebih condong ke teman-teman yang setia. Jadi ada beberapa orang yang cuma datang ke komunitas ini cuma tambal foto. Ya lagi foto datang ya, lagi butuh, tuh ini barang saya komplain sama CS, gak bisa menang, ini gimana, minta tolong ya, disupport ya. Kalau itu ya suruh pulang aja. Jadi arti kata memang komunitas ini kita fokuskan untuk seller-seller yang memang benar-benar fokus dan ingin bisnisnya semakin besar ya, khususnya di Shopee yang seperti sama-sama mau belajar ya. Jadi karena kita pun juga belajar di sini. Kayak tadi saya udah cerita, saya dengan jadi ketua bisa berkenalan dengan seller-seller besar, dengan seller-seller yang mau berbagi ya. Sebenarnya banyak seller besar, tapi juga ada seller yang nggak mau berbagi ya. Jadi ada juga seller yang mau berbagi. Jadi contoh ada yang juga omsetnya sudah sampai 1 hari bisa packing 300 sampai 500 paket, itu pun masih ada, dan dia juga ada mau berbagi ilmunya, tips dan triknya. Jadi seperti itu di Kampus Shopee Surabaya. Dan jadi tadi balik lagi, karena traffic yang tinggi ya, traffic tadi kita arahkan ke anggota. Jadi gitu. Ini salah satu cara kerja Kampus Shopee Surabaya yang akhirnya ditiru oleh kampus Shopee kota lain. Nah, itu mungkin menurut saya sih bagus ya. Karena apa? Karena bisa membantu meningkatkan traffic ke toko anggota yang loyal tadi. Ya, jadi buat teman-teman yang mau ya, nanti ya harus loyal dulu. Gitu. Nah, terus kalau kita bicara soal kampus Shopee Surabaya, eksis pertama kali tahun berapa nih di Surabaya, dan perkembangannya gimana hingga sekarang ini? Semakin banyak anggotanya kah? Kalau kampus Shopee Surabaya itu mulai 2017 harusnya, 16 atau 17 ya, sudah mengalami pergantian pengurus 3 kali ya, berarti 17. Hingga sekarang perkembangannya jumlah membernya semakin banyak atau? Dulu sempat 700 anggota. Wow. Ya, dulu sempat 700 anggota, tapi karena ya itu tadi ada yang cuma datang ke komunitas karena tambal foto, akhirnya rontok sendiri. Jadi seperti gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba bahas beberapa isu yang terkait dengan penjualan bisnis online ya. Salah satu yang paling banyak kita bahas adalah masalah perang harga. Sedangkan ya perkembangan marketplace sekarang, kalau dulu kan semua gratis nih, nggak ada fee, nggak ada ini dan lain-lain. Sekarang ya mau di Shopee maupun marketplace lain kan sama-sama terkena fee nih. Ada yang 3%, ada yang 2%, 1%, sehingga kan kita nggak bisa jual barang itu murah-murah kan. Benar. Nah, bagaimana caranya kita ini bisa survive ya? Apakah
hanya dengan berjualan dengan harga murah toko kita bisa rame, atau kita perlu melakukan strategi marketing khusus agar kita bisa eksis juga nih di marketplace atau khususnya di Shopee lah kita topik kali kita. Oke. Ini pertanyaan pernah saya ajukan di vlog saya juga ada sama beberapa orang. Jadi saya rangkum sedikit tentang perang harga. Sebenarnya perang harga ini tercipta karena Samuel sendiri ya, sebenarnya Kosam sendiri ini melayani. Oh, karena kita memang memberikan. Jadi melayani orang yang mancing. Oh, jadi gitu. Jadi ada beberapa orang ini memang suka main harga. Ya contoh, kita bicara soal mic ini aja deh ya. Nah, mic ini contoh harganya 60.000 atau 50.000 dah. Yeah. Nah, kompetitornya Ko Samuel sendiri akhirnya kasih harga 59.000. Iya. Nah, pertanyaannya cuma satu, kepancing nggak? Oh. Kalau kepancing, akhirnya turunin nggak? Turunin terus. Akhirnya harga mungkin jadi 49 ya. Tadi 50 jadi 49, akhirnya turun jadi berapa? 48. Turun lagi akhirnya apa? Akhirnya sampai ke harga pokok, misalnya harga pokoknya 40.000, keluar 40.000 akhirnya. Terus kompetitornya turun lagi 39. Lanjutin nggak? Akhirnya yang diuntungkan usernya, sedangkan kita sebagai seller istilahnya nggak dapat apa-apa nih, malah rugi gitu kan. Jadi memang dari awal perang harga ini terjadi karena ada yang melayani, ada yang memulai, tapi kalau nggak ada yang melayani juga ngelanjutin lah ya istilahnya ya. Jadi kayak ada orang lempar petasan, ada dua pilihan, mau marah atau mau ya udah. Namanya juga anak-anak main, contoh anak-anak main petasan. Nah kayak sama kayak ini, ada yang potong harga. Sekarang tinggal strateginya gimana, mau ladenin dengan potong harga juga atau harganya tetap tapi punya sesuatu yang berbeda. Ya berbeda. Nah, jadi gini. Saya sendiri sebetulnya pernah nyoba nih. Misalkan kompetitor saya seperti tadi jual 50.000, saya turunin harga nih, jual 47.000 lah atau 45.000. Ternyata hasilnya kompetitor saya penjualannya ya tetap bagus. Saya yang menggunakan strategi perang harga, ternyata omsetnya juga nggak signifikan lah. Memang terjadi penjualan nggak signifikan, sehingga kita merasa strategi perang harga itu bukan solusi yang terbaik apabila kita ingin mengembangkan toko kita. Masuk akal nggak sih kalau di zaman sekarang ini kita harus lebih bijak ya dalam melakukan strategi pengaturan harga? Betul. Jadi harga ini kalau diperangkan terus, ya apalagi kondisi pandemik seperti sekarang ya, kondisi pandemik seperti sekarang ini susahnya cuma dua, yaitu cari pembeli sama cari barang. Oh ya, ya, setuju loh ya. Betul. Ya, karena apa? Karena cari barangnya sekarang susah masuk. Betul. Bener ya, susah masuk. Sementara yang kedua, untuk barang impor susah masuk, untuk barang produksi juga mulai berkurang. Itu juga berkurang. Karena apa? Karena banyak efisiensi. Betul. Termasuk dari segi demand-nya pun berkurang karena daya beli masyarakat turun kan. Betul. Akhirnya dua ini yang jadi masalah kan, dari cari pembeli sama supply barang ya. Para produsen pun sudah mengurangi suplainya. Dulu bisa suplai 100 barang satu hari, sekarang nggak mungkin karena banyak di PHK ya, pengeluaran sudah mulai besar, akhirnya mereka efisiensi. Nah ini yang terjadi. Jadi karena itu terjadi, karena itu tadi mau nggak mau perang harga, akhirnya nggak dapat apa-apa. Iya, akhirnya habis kita. Bisa tempatnya yang perang harga ini, yang perang harga sendiri efisiensi nanti akhirnya. Betul. Karena kan harus tetap menggaji karyawan, biaya operasional dan lain-lain kan. Sedangkan ya nggak bisa dipungkirin bahwa jumlah transaksi harian kita terpengaruh dengan adanya COVID. Berarti kan banyak solusi lain ya. Kalau kita bicara soal Shopee ya, strategi apa nih yang paling pas daripada kita hanya perang harga, tapi kita sebaiknya melakukan apa agar penjualan kita juga bisa tetap stabil? Nah, kalau yang tadi ditanyakan soal Shopee, sebenarnya kita bahas lagi Shopee ini brandnya apa? Oke. Nah, kalau Ko Samuel sendiri tahu kan Shopee sendiri brandnya yaitu gratis ongkir. Oh. Ya, sementara ada banyak marketplace lain yang punya brand berbeda. Itu ada brandnya lah. dijamin ori, ya. Ada yang nge-brand dirinya apa, ya. Nah ini, oke. Jadi masing-masing punya brandnya sendiri-sendiri. Nah kalau di Shopee sendiri kan brandnya sudah jelas. Kalau
tagline-nya sendiri juga jelas kalau Shopee ini lebih mengutamakan gratis ongkir, memberikan subsidi ongkir. Sisanya kita lihat sendiri, Shopee mulai kasih cashback, mulai kasih game dan lain-lain. Nah itu kan semua cuma tambahan. Sementara brandnya Shopee yang dari dulu nggak berubah yaitu apa? Gratis ongkir. Gratis ongkirnya. Nah jadi gimana supaya perang harga ini di Shopee nggak terjadi? Biasanya kalau orang sudah kasih harga murah, nggak mungkin dia melok, dia ikut campaign. Iya, karena mepet, habis dong marginnya. Marginnya habis. Nah, sementara kalau tokonya sendiri, Kosam sendiri punya margin, nah kita bisa melakukan promosi. Bisa kasih promosi dengan cara ikut campaign Shopee. Campaign Shopee mulai bebas ongkir atau gratis ongkir ekstra, bisa juga program cashback ekstra, bisa juga program yang lain. Contoh voucher toko, ya voucher toko dibuat lebih banyak terus bisa diikutkan bikin game di toko itu kan juga bisa. Oh, jadi banyak banget sebetulnya strategi yang bisa kita lakukan daripada kita hanya berpikir soal harga lagi dan harga lagi. Jadi semisal seperti ini, saya kapan hari pernah riset satu barang yaitu flash disk juga, ya. Waktu itu saya riset kalau nggak salah punyanya yang merek apa ya, SanDisk. SanDisk. Jadi salah satu merek SanDisk ini saya riset ada yang kasih harga 50.000, ada yang kasih harga 49.000. Kenapa yang harga 49.000 ini tidak laku? Lebih rame yang 50.000 nggak salah 5152. Kalau nggak salah ini bukan Surabaya sih, Kediri nggak salah. Yang satu ini Surabaya. Yang lebih murah nggak laku, sementara yang lebih mahal laku. Karena logo gratis ongkir ekstra. Jadi waktu itu gratis ongkir ekstra minimal 50.000 dia sudah dapat subsidi kalau nggak salah 10.000. Kalau sekarang 10.000 ya, 10.000 betul. Ya, saya lupa 10.000. Ya. Karena setiap campaign ganti ya. Nah, dia sudah tercover 10.000. 10.000 sendiri cukup untuk apa? Untuk area sekitarnya. Jadi contoh Surabaya bisa ke Gresik, bisa ke Sidoarjo, bisa ke Malang, bisa ke Jember ya. Jember masih 8.000 masalah. Nah, bisa ke Banyuwangi, bisa ke Bondowoso, seJatim. Masih bisa tercover cuman dengan harga beda 3.000. Jadi arti kata sebagai seller kita harus mengubah sudut pandangnya kita juga. Kita harus melihat kacamata user ya. Kacamata user yang di Shopee misalkan dia memang lebih mengutamakan gratis ongkirnya dan lain-lain. Berarti strategi kita sebaiknya mengikuti dengan market gitu. Kita jangan yang penting harga murah, nggak selalu user itu beli karena harga murah. Seperti itu ya. Betul. Ada juga tapi tidak semua user cerdas, Pak. Ya, betul. Tidak semua user cerdas. Masih ada user newbie, Pak. Nah, ya kalau Kosam tahu sendiri ada user newbie, mereka barusan belanja, mereka cuman sort by price. Nah, akhirnya ketahuan harga toko yang paling murah dia beli. Palsu barangnya. Nah, itu tadi. Ya. Nah, ini mungkin Kosam perlu ini diajarin ya cara bedain harga apa? Iya. Nah, selanjutnya kita kan akan punya event besar nih. Biasanya Shopee kan 99, 10, 11 dan seterusnya. Dan itu kan adalah traffic paling maksimal yang akan kita dapatkan. Apa saja sih yang perlu kita persiapkan untuk bisa sukses ya? Kalau kita di event-event besar kan otomatis stoknya kita harus bagaimana, strategi pricingnya gimana, terus kita harus mengikuti campaign-campaign apa aja. Itu tips dan triknya gimana nih agar kita bisa sukses nih? Ada beberapa orang tuh kasih saran kalau mau campaign siapin stok yang banyak. Sebenarnya itu juga nggak salah, tapi dilihat dulu apakah setiap harinya produk yang ini laku keluar. Kalau produk ini sudah dari harian jarang dibeli orang, jangan ditambahin stok. Tahu maksud saya? Jadi kalau memang produk A di tokonya Kosam sendiri nggak laku atau alias nggak bisa keluar ya, jangan ditambahin stok banyak-banyak. Fokus ke produk yang fast move lah, yang banyak dicari orang gitu ya. Terus persiapkan stok tuh boleh ya, persiapan stok tuh bagus. Kemudian ikut campaign juga bagus. Ya ikut campaign ya balik lagi tadi ya. Setiap campaign Shopee pasti hubungannya sama gratis ongkir. Ya akhir-akhir ini mulai ada tambahan yaitu cashback. Cashback ekstra ada kena 2%, di diskon 30%, jadi kena charge tambahan 1,4% setiap produk maksimal 10.000 ya. Cashback ekstra sendiri nanti pembeli akan dapat koin. Nah, itu biasanya dikasih lagi
para pembeli nanti dikasih lagi setiap berapa jam sekali, itu dikasih lagi. Nah, tipsnya supaya bisa omsetnya tinggi ya waktu campaign, gampang. Belajar dulu jadi user. Jadi user sendiri tuh sebagai pembeli juga itu harus tahu jamnya beli. Ya, contoh jam 12 malam sampai jam berapa itu biasanya padat loh ya, trafficnya tinggi. Kenapa? Karena start. Biasa Shopee itu jam 11 malam itu kasih notif. Jam 10, jam 11 malam itu mulai dikasih notif ya. Persiapan 99 mulai 0000. Nah, langsung dikasih gratis ongkir voucher berapa? 5. Terus berapa jam sekali? Nanti mungkin agak siang, langsung dilempar lagi cashback ekstra. Dapat cashback lagi tambahan sampai segini. Nah, itu. Ya pembeli itu tahu. Nah, jadi kita sebagai seller kita juga perlu memperhatikan timingnya ya, agar kita lempar promo trafficnya maksimal. Jangan sampai kita lempar promo, ternyata pada waktu itu tidak ada booster lah dari Shopee yang. Jadi kalau ada boosternya lebih enak. Ya, double efeknya akan double ya. Nah, misalkan mengenai gratis ongkos kirim ekstra ya, ongkir ekstra. Seberapa besar sih dampaknya program gratis ongkir ekstra itu terhadap penjualan atau traffic kita? Tips dan trik kalau kita ingin berjualan dan kita ingin toko kita rame di Shopee, itu apa saja sih yang perlu kita lakukan? Jadi kalau jualan di Shopee